Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprilia Puspasari. Pertemuan kelima manajemen sumber daya manusia membahas tentang pelatihan. Pengertian pelatihan menurut Rifai 2010, pelatihan adalah proses secara sistematika mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan menurut Shimamura adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia yaitu mengacu pada karir seseorang pegawai dalam suatu organisasi. Karir adalah perkembangan jabatan dan pangkat secara individu yang dapat dicapai selama masa kerja di dalam suatu perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia pada prinsipnya adalah untuk merancangkan dan membina perkembangan karir tiap karyawan yang berkecimpung di dalam perusahaan. Menurut Sihotang 2007, keberhasilan karir seorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Pendidikan formal, 2. Pengalaman kerja, 3. Sikap atasan yang membinanya, 4. Prestasi kerja, 5. Bakat pekerjaannya, 6. Adanya lowongan jabatan yang lebih tinggi, 7. Loyalitasnya kepada organisasi. Keberhasilan karir seseorang pegawai dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan meningkatkan keterampilan. Peningkatan keterampilan dapat dilakukan dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. Pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan pelatihan yang benar, agar pelatihan dan pengembangan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Rifai 2010 sebagai berikut. Pertama, penilaian kebutuhan. Suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dapat dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat menentukan tingkah laku yang diharapkan serta kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Tujuan yang dinyatakan kemudian menjadi standar kinerja individu dan program yang dapat diukur. Dasar penyelenggaraan pendidikan. Menurut Hamalik 2007, dasar penyelenggaraan pelatihan terdiri dari 1. Perencanaan harian, yang kedua perencanaan unit pembelajaran, 3. Perencanaan suatu pembelajaran. D. Materi program. Materi program disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. Kebutuhan dalam bentuk keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang diperlukan, atau berusaha untuk mempengaruhi sikap, bagaimanapun materinya, program harus dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan peserta pelatihan. Prinsip pembelajaran. Pelatihan dan pengembangan akan lebih efektif jika metode pelatihan disesuaikan dengan sikap pembelajaran peserta dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Prinsip pembelajaran merupakan suatu guideline di mana proses belajar akan berjalan dengan efektif. Semakin banyak prinsip ini direfleksikan dalam pelatihan, semakin efektif pelatihan tersebut. Langkah-langkah pengembangan dan pelatihan. Pertama, penilaian kebutuhan, lalu tujuan pelatihan dan pengembangan ditentukan, terdiri dari materi program dan prinsip pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pelatihan menurun ke bawah menjadi kriteria evaluasi, lalu evaluasi dan umpan balik. Setelah itu, program aktual, keahlian, pengetahuan, kemampuan pekerja, kembali ke evaluasi dan umpan balik. Tahapan-tahapan dalam pelatihan. Menurut Matis 2003, tahapan yang harus dilakukan dalam pelatihan sebagai berikut. Pertama, assessment, terdiri dari analisis training needs, identifikasi training objektif, design, pretest training, select training method, plan training content. Lalu delivery, schedule training, conduct training, monitor training. Terakhir, evaluation, measure training outcome, compare outcome to objective criteria. Metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Metode pelatihan yang dipilih harus disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan yang dapat dikembangkan oleh perusahaan. Berikut adalah metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang biasa dilakukan dalam suatu perusahaan. Pertama, on the job training, pelatihan dengan instruksi pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real di bawah bimbingan supervisi atau pegawai yang berpengalaman. Kedua, rotasi. Rotasi kerja sering dikaitkan dengan pekerja yang digaji berdasarkan jam kerja. Ini dapat digunakan untuk jenis pekerjaan lainnya dalam suatu perusahaan. Ketiga, magang. Sama dengan latihan karena magang berusaha memberikan contoh bagi peserta.
Keempat, ceramah kelas dan presentasi video. Metode ini hanya memberikan komunikasi daripada memberikan model atau contoh. Pelatihan fleksibel, metode ini menginginkan adanya transfer, repetisi, dan partisipasi serta material perusahaan bermakna dan umpan balik. Yang keenam, permainan peran perilaku adalah alat untuk mendorong peserta untuk membayangkan identitas lain. Yang ketujuh, case study. Metode kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari permasalahan real yang dihadapi oleh suatu perusahaan. 8. Simulasi. Pelatihan simulasi dapat dibagi menjadi dua. Pertama, simulasi yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik yang mengandalkan aspek-aspek utama dalam suatu situasi kerja. Yang kedua, simulator komputer. Untuk tujuan pelatihan dan pengembangan metode ini sering berupa games. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.